Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Panianula Sabrina dari kelas 11 TKJ1. Di sini saya akan membahas materi mengenai interVLAN. Di sini kita akan konfigurasi routernya terlebih dahulu. Kita klik router, lalu ke mode CLI. Sini enable konfigurasi terminal, lalu interface sini langsung ke interface FA 01 ya, interface FA 01. Di sini kita coba untuk konfigurasi router terlebih dahulu. Kita klik routernya, kemudian CLI, lalu di sini enable konfigurasi terminal. Kita masuk interface. Nah, sudah, lalu ke interface lagi, kita masukkan encapsulation .1q 11. Oke, di sini kita masuk ke interface FA. Oke, lalu di sini ke mode encapsulation .1q 11. IP address 11.11.11.11.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 ke exit. Kita masuk ke interface G0.12. Oke, di sini kita sama masukkan encapsulation .1q 12 dengan IP address 12.12.12.21 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu satu lagi, kita ke interface G0.13, lalu ke encapsulation 13.13.13.1 dan 255.255.255.0. Encapsulation itu salah, encapsulation.1q
13. Nah, barulah kita masukkan IP address-nya 13 1. IP address bukan encapsulation, astagfirullah. 13 1. Sudah. Lalu kita konfigurasi DHCP terlebih dahulu, ke exit, lalu ke IP DHCP port VLAN 11. Lalu networknya kita masukkan 11.11.11.0 lalu ke default router. Ternyata typo ya. Terus 11.11.11.1 dengan DNS server 8.8.8.8. DNS server ini adalah DNS public yang digunakan oleh Google. Jadi kita menggunakan DNS server yang ini. Kalau kita ke kan tadi yang VLAN 11, so kita ke yang VLAN 12. IP DHCP port VLAN 12 network 12 nah lalu ke default routernya 12 1 DNS server 8.8.8. Itu ke yang VLAN 13 IP DHCP port VLAN 13 network 13.1.255.255. Nah, ke default router 13.1 DNS server 8.8.8. Nah, sekarang ini sudah selesai. Sekarang kita coba lihat ke bagian desktop atau bagian PC. Bagian desktop ke IP configuration, kita lihat yang di DHCP ini
apakah sudah ada? Nah, di sini berarti kita Nah, di sini ada yang namanya default gateway. Kita bahas sedikit mengenai default gateway. Jadi, default gateway adalah alamat IP pada perangkat layer 3 yang biasanya router atau interface layer yang digunakan oleh layer 3. Biasanya router yang dari layer 3 akan digunakan oleh suatu perangkat untuk keluar dari jaringan lokalnya. Misalnya, kita memiliki PC dengan IP address 192.168.10.2. Kalau PC tersebut ingin berkomunikasi dengan perangkat yang masih berada dalam jaringan, misalkan IP 10.0/24, PC bisa berkomunikasi secara langsung. Tetapi, kalau PC ingin mengirim data ke jaringan yang berbeda, misalnya ke jaringan yang memiliki IP 20.0, PC membutuhkan jalur keluar. Nah, jalur tersebut adalah default gateway. Misalnya, pada router kita konfigurasi IP 10.1, maka IP tersebut dapat dijadikan default gateway untuk PC yang berada di jaringan 10.0. Jadi, pada PC kita bisa mengatur IP address, subnet mask, dan default gateway. Artinya, ketika PC ingin berkomunikasi dengan jaringan lain, paket akan dikirim terlebih dahulu menuju default gateway, yaitu yang 10.1. Nah, dalam konfigurasi VLAN, default gateway ini nantinya akan berhubungan dengan sub interface pada router. Setiap VLAN akan memiliki gateway masing-masing sehingga router dapat mengetahui jalur untuk masing-masing jaringan VLAN. Jadi, sederhananya default gateway itu seperti pintu keluar dari jaringan lokal menuju jaringan lain. Nah, selain sebagai pintu keluar dari jaringan, default gateway juga menjadi alamat yang digunakan agar perangkat pada VLAN dapat berkomunikasi dengan jaringan atau VLAN yang berbeda. Misalnya, kita memiliki VLAN 2 dan VLAN 3. Kalau perangkat di VLAN 2 ingin berkomunikasi dengan perangkat yang berada di VLAN 3, maka dibutuhkan router sebagai penghubungnya. Kita tidak perlu mengkonfigurasi IP address satu persatu lagi untuk setiap perangkat di semua VLAN pada router, karena hal tersebut akan menjadi tidak efisien, terutama kalau jumlah perangkatnya sudah banyak. Sebagai gantinya, kita membuat gateway untuk masing-masing VLAN pada router. Jadi, setiap VLAN memiliki alamat gateway yang sesuai dengan jaringan IP-nya. Misalnya, VLAN 2 menggunakan jaringan 2.0, maka gateway-nya bisa menggunakan 2.1, sedangkan VLAN 3 menggunakan jaringan 3.0, maka gateway-nya bisa menggunakan 3.1. Jadi, gateway VLAN 2 digunakan oleh perangkat yang berbeda di VLAN 3, maksudnya di VLAN 2. Sedangkan gateway VLAN 3 digunakan oleh perangkat yang berada di VLAN 3. Dengan adanya gateway tersebut, router dapat menjadi penghubung antara VLAN yang berbeda. Jadi, perangkat di VLAN 2 nantinya bakal dapat berkomunikasi dengan si VLAN 3 dan VLAN 4 dan jaringan lainnya sesuai dengan konfigurasi routing yang dibuat. Jadi, intinya, default gateway adalah IP address pada router atau perangkat layer 3 yang menjadi pintu keluar suatu jaringan yang digunakan untuk menuju jaringan yang berbeda. Dalam konfigurasi VLAN, setiap VLAN memiliki gateway masing-masing yang disesuaikan dengan network VLAN tersebut. Nah, gateway inilah yang nantinya digunakan ketika kita ingin melakukan komunikasi antar VLAN. Selanjutnya kita membahas DHCP. Apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat di jaringan seperti PC, laptop, printer, dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu konfigurasi IP secara manual. Kenapa sih harus DHCP? Nah, tanpa DHCP tanpa DHCP itu kita harus atur IP, subnet, gateway, DNS satu persatu di setiap device. Dengan DHCP, semua konfigurasi IP diberikan otomatis oleh server DHCP.
Jadi, DHCP itu merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan konfigurasi IP address secara otomatis pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, jadi dengan menggunakan DHCP ini kita jadi tidak perlu mengatur IP address secara manual lagi pada setiap perangkat. Lalu kenapa kita perlu menggunakan DHCP? Yang pertama adalah menghemat waktu dan tenaga. Kalau jumlah perangkatnya yang kita miliki hanya 2 atau 3, mungkin konfigurasi IP secara manual masih bisa dilakukan. Tapi kalau dalam satu jaringan terdapat puluhan bahkan ratusan perangkat, tentu akan sangat melelahkan dan tidak efisien kalau harus mengkonfigurasinya satu persatu. Nah, dengan DHCP inilah konfigurasi setiap IP address atau subnet mask dan default gateway dapat diberikan secara otomatis oleh DHCP server kepada perangkat yang terhubung. Jadi, ketika ada sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan dan sudah dikonfigurasi menggunakan DHCP, perangkat tersebut akan meminta konfigurasi jaringan dan kemudian mendapatkan IP address secara otomatis dari DHCP server. Dengan begitu, kita tidak perlu memasukkan konfigurasi IP satu persatu pada setiap perangkat. Jadi intinya, si DHCP ini digunakan untuk mengotomatisasikan atau membuat otomatis pemberian konfigurasi jaringan kepada perangkat sehingga konfigurasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien, terutama ketika jumlah perangkat dalam jaringan sudah banyak. Nah, selanjutnya kita coba untuk konfigurasi si DHCP tersebut. Kita pergi ke router di sini. Enable konfigurasi terminal. Oh, sebentar lagi. Kita coba langsung IP DHCP IP DHCP pilan 2 lalu ke network 192.168.1.0 255.255.0. Lalu ke default router 192.168.1.1 DNS server. Nah, DNS ini kita menggunakan yang public atau Google. Terus kita exit, kita ke IP DHCP port yang 93 network 192.168.255.0 default routernya 192.168.2.0.
DNS server. Nah, sekarang kita coba dari situs ini menjadi Nah, ketika semuanya sudah berhasil, si DHCP itu mempermudah kita memberikan IP address ke device-device tertentu. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, si DHCP itu akan mempermudah kita untuk membagi IP address, default gateway, dan subnet mask. Intinya akan mempermudah semuanya jika perangkatnya lebih dari 3 atau bahkan ribuan, ratusan. Nah, selanjutnya kita coba untuk konfigurasi VLAN. Kita pergi ke switch 1 di sini. Enable konfigurasi terminal VLAN 11 name marketing, lalu VLAN 12 name admin, dan VLAN 13 name operator. Oke, FA kita exit, lalu ke interface range FA02 FA apa 02 dan L3 berarti. Oke, sini channel 2 Switchboard mode access, switchboard access VLAN 12. Aduh, salah kepala ya, berarti kita balikkan yang interface range FA 03 FA 05. Kita masuk ke VLAN 13 berarti ya di sini. Enable konfigurasi terminal VLAN 11 name marker.
12 13 main operator rute switch 3 VLAN 11 main marketing VLAN 12 main admin VLAN 13 main operator. Terus di sini Anjir. Kita di sini kita ke switch 1 ke interface EVA0 interface EVA0 ke switch 4 jam. Oke, kita
ini. Interface F6 3. Terakhir berarti kita di switch 3 di sini. Interface F01 switch 4 lalu switch first Selanjutnya kita membahas mengenai SPI atau Switch Virtual Interface. Switch Virtual Interface merupakan istilah khusus yang digunakan pada perangkat Cisco. Istilah ini mengacu pada sebuah virtual interface layar 3 pada sebuah switch. Istilah ini juga biasa dikenal dengan istilah VLAN. Secara default, SPI pada perangkat Cisco adalah VLAN 1. Nah, fungsi dari SPI ini adalah satu, sebagai gateway VLAN. SPI menyediakan alamat IP yang digunakan host dalam VLAN sebagai default gateway. Misalnya, host di VLAN 10 pakai gateway 192.168.10.1 yang dikonfigurasi di SPI VLAN 10. Yang kedua, untuk inter-VLAN routing. SPI memungkinkan komunikasi antar VLAN di dalam switch layar 3 tanpa perlu router eksternal. Ini bisa disebut router on a stick internal. Lalu ada management switch. SPI biasa digunakan untuk akses manajemen switch, SSH, telnet, SNMP, dan lain sebagainya melalui IP. Nah, di sini ada physical interface dan virtual interface. Jadi, SPI ini merupakan istilah yang digunakan pada perangkat Cisco untuk menyebut sebuah interface virtual pada switch, terutama pada multi-layer switch. Kalau pada switch kita mengenal physical interface, nah, yaitu port fisik seperti bus Ethernet 0/1, 0/2, 0/3, dan seterusnya. Sedangkan SPI merupakan interface virtual yang dibuat berdasarkan VLAN, misalnya VLAN 2, VLAN 3, VLAN 10, dan VLAN lainnya. Secara default, SPI pada switch adalah VLAN 1. Nah, fungsi dari SPI seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu fungsinya adalah sebagai default gateway bagi host yang berada pada VLAN tersebut. Misalnya, kita memiliki VLAN 10 dan ingin menggunakan IP 192.168.10.1 sebagai gateway. Maka IP tersebut dapat dikonfigurasikan pada SPI VLAN 10. Jadi, host yang berada di VLAN 10 akan menggunakan IP tersebut sebagai default gateway. Selain menjadi default gateway, SPI juga dapat digunakan untuk melakukan komunikasi antar VLAN pada multi-layer switch. Kalau pada router kita menggunakan sub-interface untuk membuat gateway dari beberapa VLAN, pada multi-layer switch kita dapat menggunakan SPI. Jadi sederhananya, router adalah menggunakan sub-interface, sedangkan multi-layer menggunakan SPI. Nah, dengan SPI, multi-layer switch dapat menjalankan fungsi routing sehingga VLAN yang berada dapat saling berkomunikasi tanpa harus menggunakan router eksternal. Lanjut, kita konfigurasi di
Di sini di multi layer switch kita klik CLI, enable, konfigurasi terminal, interface pilihan nanti device pilihan IP. Nah, di sini di pilihan 2 kita sudah memiliki IP yang tadi kita masukkan 192.168.1.1 dengan subnet mask 255. Nah, begitupun dengan pilihan 3 yang sudah tadi kita konfigurasi di sini dengan IP 2.1. Sekarang di sini kita konfigurasi DHCP server pada nanti kita tambahkan di sini kita tambahkan 2 PC terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan lalu kita ke multi layer switch di sini. Kita ke pilihan 10. Namanya kita masuk aja action lalu ke interface ini.
Lalu kita coba untuk masukkan IP DHCP. Setelah kita connect titik kita coba lihat di sini. Nah, di sini sudah berhasil konfigurasi dari si IP DHCP. Jadi kita tidak perlu memasukkan IP secara manual. Tadi seperti yang di sini di static kita kan masih kosong, karena kita tidak masukkannya. Ketika kita menggunakan DHCP, maka kita tidak perlu konfigurasi manual satu persatu lagi. Nah, di sini sudah ada default gateway, server, subnet mask, dan IP address juga. Selanjutnya kita siapkan dulu topologi. Siapkan dulu topologi di sini.
Di sini selanjutnya kita beri warna untuk ini deh guys. Kita pergi ke switch 2 konfigurasi. Kita konfigurasi di sini. Lalu kita ke interface-nya.
Di sini sudah ada NOC atau VLAN 2 kita yang terhubung ke bus Ethernet 01 dan 02, begitupun yang VLAN 3 di lab di sini sudah terhubung ke yang bus Ethernet 3 dan 4. Kita coba tes aksesnya. Successful. Oke, selanjutnya kita ke research-nya. Tadi di sini. Oke, sekarang di sini di switch yang pertama. Bahaya kak. Diharap, diharap.
Sebelumnya aku jelasin sedikit mengenai router dan multilayer itu. Router merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Router dapat digunakan pada jaringan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya jaringan MAN atau WAN. Sedangkan multilayer switch lebih sering digunakan untuk jaringan lokal atau LAN, terutama untuk menghubungkan atau melakukan routing antar VLAN di dalam jaringan tersebut. Nah, sebelum melakukan konfigurasi untuk menghubungkan ketiga network agar dapat saling berkomunikasi, kita perlu memastikan bahwa port pada router sudah dalam keadaan aktif. Pada router yang digunakan kali ini terdapat port gigabit Ethernet. Selain gigabit Ethernet, pada perangkat jaringan juga terdapat bus Ethernet. Perbedaan utamanya adalah pada kapasitas atau kecepatan port. Gigabit Ethernet memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan bus Ethernet karena router digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dan dapat membawa lalu lintas data yang cukup besar. Maka digunakan port gigabit pada konfigurasi ini. Sedangkan pada switch, kita dapat menemukan banyak port bus Ethernet karena switch tersebut umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal seperti PC, laptop, atau perangkat lainnya. Jadi sederhananya, bus Ethernet dan gigabit itu sama-sama merupakan jenis interface jaringan, tetapi memiliki kapasitas kecepatan yang berbeda. Pada konfigurasi ini, gigabit digunakan pada router karena router menjadi penghubung antar network sehingga membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Nah, sekarang kita lanjut ke konfigurasi router. Di sini kita melakukan CLI. Enable konfigurasi terminal interface to shooting. Di sini sudah ada yang kita masukkan tadi. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang subif dan langsung yang if. Apa sih bedanya? Nah, di sini kenapa menggunakan sub interface? Karena satuan proses fisik pada router, misalnya gigabit bus Ethernet 0 terhubung ke switch melalui satu kabel trunk. Dari satu koneksi tersebut, kita ingin membuat beberapa VLAN sekaligus. Jadi, kita tidak membuat satu interface fisik untuk satu VLAN. Sebaliknya, satu interface fisik dibagi lagi menjadi beberapa sub-interface, dan masing-masing sub-interface digunakan untuk VLAN tertentu. Misalnya, kita memiliki VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Jadi, kita bisa membuat
GB Ethernet 0/0.10 untuk VLAN 10 dan GB Ethernet 0/020 untuk VLAN 20 dan seterusnya. Jadi interface GB 0/0 merupakan interface utamanya, sedangkan 10, 20, dan 30 merupakan sub-interface di dalam interface tersebut. Kalau dianalogikan seperti sebuah buku, interface utama bisa dianggap menjadi judul buku, sedangkan sub-interface menjadi subjudul atau bab-bab di dalamnya. Jadi, masih berada dalam satu bagian utama, tetapi sudah dibagi menjadi beberapa bagian untuk kebutuhan yang berbeda. Dalam kasus ini, pembagiannya berdasarkan VLAN, dan setiap sub-interface akan mewakili VLAN tertentu yang nantinya dapat diberikan IP address yang berfungsi sebagai default gateway untuk VLAN tersebut. Jadi pada intinya, sub-interface memungkinkan satu interface fisik pada router digunakan untuk beberapa VLAN sekaligus. Sekarang kita coba tes pesan apakah sukses. Sukses juga. Kita coba untuk yang di sini 1.2. Di sini sudah TTM. Sudah TTM juga. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.